yang saya ikuti juga adalah kasus pelecehan seksual di Universitas Gunadarma. Nah, ini memang kasusnya juga booming. Dan yang ketiga adalah pelecehan seksual. 14 anak lelaki jadi makanan empuk guru di Jagakarsa selama 7 bulan. Diapain kira-kira ini? 14 anak ya. Nah, ini adalah sedikit dari banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tentunya data yang berbicara yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan itu hanyalah fenomena gunung es. Jadi sebenarnya masih banyak data kasus-kasus di bawah itu yang banyak sekali ya belum terangkat. Lalu apalah saya kira-kira kenapa sih kasus kekerasan seksual itu nggak bisa terangkat dengan mudah? Ada yang tahu kira-kira? Ada nggak? Oke, semuanya masih nyimak ya, terhenyak mungkin dengan kasus ini. Next, ya. Nah, kenapa sulit terungkap? Yang pertama tentu ketika korban berusaha untuk speak up. Yang pertama ketika dia berusaha bilang ke orang terdekatnya apa sih yang diucapkan oleh terdekat, banyak sekali laporan yang menyatakan kamu nggak usah deh sebar-sebarin cerita kamu, itu sama aja nyebarin aib. Iya, aib. Padahal dirinya adalah korban. Bukan saya ya. Jadi korban itu dianggap menyebarkan aib. Kemudian yang kedua adalah kelompok marginal yang kesulitan mengakses hak-haknya. Menjadi korban tapi tidak tahu harus melapor kemana, tidak memiliki kekuatan untuk melawan si pelaku. Nah, ini adalah kelompok-kelompok yang memang kesulitan untuk mengakses hak-haknya. Yang ketiga tentu upaya damai, negosiasi di belakang layar. Ketika korban melaporkan ada upaya negosiasi dari pelaku terhadap korban. Nah, ini seringkali membuat senyap kasus kekerasan seksual tersebut. Yang keempat, kurangnya keberpihakan pada korban. Nah, ini mirip-mirip yang pertama. Jadi dianggap menyebarkan aib, ujung-ujungnya memilih untuk nggak melaporkan. Dan lingkungan sekitar sama sekali tidak mendukung untuk dia speak up, si korban itu speak up. Kemudian ada kurangnya bukti. Nah, ini relasi kuasa. Tadi mungkin sempat disinggung ya, gimana banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Nah, adalah contoh dari relasi kuasa. Jadi apa sih sebenarnya relasi kuasa itu? Contohnya adalah dari dosen ke mahasiswa. Kamu mau cepat lulus nggak? Tidur sama saya ya? Atau boleh nggak saya pegang? Nanti nilai kamu tinggi. A++ deh pokoknya. Ya, itu adalah contoh dari relasi kuasa. Belum lagi dari atasan ke bawahan. Contoh ya, contoh jangan sampai di sini terjadi juga ya. Karena memang belakangan Bali disorot atas kasus-kasusnya di kampus. Ya, oke. Kenapa pada ketawa nih? Saya jadi curiga. Ya, oke. Dan lain-lain. Waduh, banyak sekali kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, itu banyak sekali kenapa tidak terungkap. Ada yang pernah ngikutin nggak kasusnya yang seorang perempuan, bukan di Bali ya, memilih untuk meminum sianida di kuburan ayahnya? Ya, karena dia mengalami kekerasan seksual dari pacarnya, dipaksa aborsi, sudah mengalami pendarahan, kesakitan, kemudian tidak bisa speak up. Memilih untuk meninggal di atas makam ayahnya meminum racun sianida. Oke, next. Nah, kabar bahagianya adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada akhirnya memiliki payung hukum. Jadi, kalau dulu kasus kekerasan seksual itu senyap, susah banget untuk diurus, dan ternyata sudah ada payung hukum yang tadi disampaikan oleh Ibu Luhriniti Rahayu, disahkan pada tanggal 12 April 2022. Bentar lagi ulang tahun nih undang-undang ini. Jadi undang-undang TPKS ini pun perjuangannya panjang sekali, belasan tahun. Lalu kenapa sih mandek terus? Kenapa sih nggak disahkan? Karena memang tidak dianggap sebagai urgenitas. Jadi kekerasan seksual itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang urgent. Baru akhirnya disahkan dan ternyata kasusnya ini memang membludak, booming di mana-mana. Nah, lalu apa sih istimewanya undang-undang TPKS ini? Kenapa para mahasiswa perlu tahu? Ya, kan agen perubahan nih. Kenapa para agen perubahan ini perlu tahu undang-undang TPKS? Jadi apa sih poin penting-pentingnya dan apa yang membedakan dari undang-undang lainnya? Next. Nah, di sini sudah ada yang pernah mendengar tentang undang-undang TPKS ini? Mungkin angkat tangan, mungkin bagi yang tahu, atau ini baru pertama kali?
Ayo ngomong. Mungkin kita ini ya, kita ngobrol sebentar karena kan kita teman ya. Jadi teman-teman sekalian, apakah pernah mendengar tentang undang-undang TPKS ini? Pernah? Ya, pernah. Lalu isinya tahu nggak kira-kira apa? Enggak, oke. Nah, sekarang jadi apa sih yang tadi istimewanya undang-undang TPKS ini? Yang pertama, ternyata secara rinci diatur tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Jadi yang pertama mulai dari pelecehan seksual fisik, non fisik, bahkan kalau ada suami-suami yang memaksa kontrasepsi ke istrinya, itu kena. Kemudian memaksa steril aja deh biar nggak melahirkan lagi, kena. Padahal istrinya enggak, saya nggak mau steril, tetap kena. Kemudian penyiksaan seksual, menyiksa secara seksual, pemaksaan perkawinan. Nah ini nanti akan dibawakan oleh rekan saya tentang perkawinan anak. Sebenarnya ini masuk di sini. Jadi ada juga perkawinan anak yang dilaksanakan atas dalih praktik budaya. Ini masuk dalam pemaksaan perkawinan. Perbudakan seksual, eksploitasi seksual, sudah terbayang kira-kira? Eksploitasi seksual itu kayak gimana sih? Ada yang bisa ngasih contoh mungkin? Eksploitasi nih, jadi menjual gimana untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah ani-ani. Jadi mami menjual anak-anaknya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu termasuk dalam eksploitasi seksual. Kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik ini adalah hal yang baru sekali dalam undang-undang ini. Jadi sebelumnya memang belum ada yang mengatur. Dan kita semua kan main gadget ya. Kita main gadget. Pernah nggak ketika selancar di TikTok lagi joget-joget kan, lagi ada tayangan joget-joget, ada komentar-komentar seksis di dalamnya. Pernah nggak mendapati komentar demikian? Pernah? Aduh kurang keras nih, saya pengen dengar nih. Sebenarnya pernah nggak? Pernah, ya betul sekali. Jadi sangat rawan sekali ketika kita bersentuhan dengan teknologi digital. Yang namanya kekerasan berbasis elektronik itu sangat rentan dan rawan sekali menimpa kita. Dan yang paling sering menjadi korban itu adalah perempuan. Oke, next. Nah, yang kedua, selain dalam undang-undang ini ternyata diatur di dalamnya kekerasan seksual nih. Halo teman-teman. Halo. Oke, masih di sini kan? Masih di kekerasan seksual kan? Oke. Ya, good. Jadi yang kedua adalah mengatur tentang hak korban. Nah, selama ini kan kalau misalnya ada kasus kekerasan seksual, pelakunya harus dihukum tuh. Pokoknya jangan sampai kebiri kimia, pokoknya potong aja. Saya nggak ngerti apa yang dipotong. Jadi potong aja pokoknya, bunuh aja, gitu kan? Nah, tapi ada yang pernah sadar nggak korbannya gimana? Ada yang pernah memikirkan bagaimana trauma korban? Ada yang pernah memikirkan dari kasus kekerasan seksual yang diterimanya, korban menjadi tidak bisa bekerja, menjadi tidak bisa menikmati hidupnya, apalagi lingkungan sekitar dianggap sebagai korban. Kamu udah gak suci lagi. Banyak banget. Jadi dalam undang-undang ini diatur tidak hanya penanganannya itu adalah berupa layanan hukum, layanan kesehatan yang diberikan untuk korban. Kemudian yang kedua, perlindungan, jadi melindungi. Jadi nggak ada tuh yang namanya ketika kasusnya udah dilaporkan negosiasi di balik layar. Udah kamu jangan deh laporin pelakunya nih, nggak usah dilapor, kita damai aja ya, kita kan keluarga nih. Banyak sekali. Tapi sayangnya dalam undang-undang TPKS ini tidak ada yang namanya diberlakukan ada restoratif justice. Jadi tidak ada penyelesaian di balik layar, pure harus diusut kasusnya. Dan itu adalah bentuk perlindungan negara terhadap korban. Kemudian yang ketiga tentu pemulihan ya. Para korban selama ini senyap sekali. Kemana sih para korban ini? Tapi yang disorot pelaku. Memang bagus sih, pelaku memang harus dihukum. Tapi korban juga perlu disorot. Bagaimana traumanya korban? Bagaimana ya korban kedepannya melangsungkan hidupnya? Bisa nggak ya dia menikah? Mengingat negara ini ya tentu di belahan di Indonesia ini masih juga mempertimbangkan tentang kamu udah gak suci lagi, saya gak mau sama bekas. Banyak yang seperti itu. Jadi menjadi korban itu tidak mudah. Dan di sini undang-undang TPKS melindungi korban, hadir bersama korban. Oke, next.
Nah, ini perlindungan korban tadi saya sudah jelaskan ya. Jadi paling lambat saya mengutip nih pasal 42 ayat 1. Paling lambat 1 kali 24 jam terhitung sejak menerima laporan kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban. Dan perlindungan lainnya itu dari ancaman kekerasan, identitasnya dirahasiakan. Jadi kalau biasanya kita baca berita, justru pelakunya yang diinisialin ya. Ininya korbannya malahan terang-terangan namanya disebutkan. Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Perlindungannya adalah kerahasiaan identitas. Perlindungan dari aparat penegak hukum yang merendahkan korban. Jadi, para aparat penegak hukum yang mengurus para korban ini harus berperspektif korban. Jadi harus memang ke korban fokusnya. Kehilangan pekerjaan, pendidikan, apalagi akses politik. Nah, ini adalah bentuk perlindungannya. Jangan sampai korban menjadi kehilangan pekerjaan, apalagi akses politiknya. Next. Lalu pemulihan korban ini apa aja sih? Korbannya dapat nanti tentu rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi. Pernah nggak mendapati korban akhirnya mendapat biaya ganti rugi atas kasus yang diterimanya? Apa pernah kira-kira baca beritanya? Pernah? Nggak? Nah, di sini hadir. Next. Oke, apa itu restitusi? Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan putusan pengadilan. Nah, tadi Heri Wirawan yang mencabuli 12 santrinya sampai dari 8 korban 9 anaknya gitu ya kalau nggak salah. Akhirnya apa vonisnya? Vonis mati. Sudah mati, dia harus membayar restitusi pada para korban yang totalnya adalah 300-an juta. Jadi tidak hanya mati ketika dia sudah kehilangan nyawa di sini, bahkan harta bendanya pun dikuliti. Itu bahayanya menjadi pelaku kekerasan seksual. Jadi nggak main-main sekali undang-undang ini, benar-benar mengatur sampai ke pelakunya mendapatkan efek jerah. Next. Nah, ini sebagai agen perubahan. Apa yang bisa kira-kira teman-teman lakukan? Jadi simple saja. Mulai dari sekarang mungkin teman-teman bisa langsung download, ini sudah bertebaran sekali di Google ya, tentang undang-undang TPKS ini. Bisa dibaca, menurut saya juga tidak sulit sekali, sangat mudah untuk dipahami apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya TPKS ini. Jadi yang pertama ini, singkatnya ya, simpelnya adalah membaca undang-undang ini, memahami. Lalu setelah memahami, kita bisa menyebarkan informasi tersebut. Jangan sampai ada lagi korban yang nggak berani ngomong. Jangan sampai ada lagi korban yang ciut nyalinya, nanti saya disalahkan nih karena saya kan pakaian saya terlalu seksi sampai saya diperkosa. Banyak sekali yang menyalahkan pakaian atas kasus kekerasan yang ditimpanya. Sudah menjadi korban, disalahkan, disudutkan lagi. Mana keberpihakannya? Maka disinilah kita harusnya berdiri untuk para korban, bagaimana kita menyebarkan informasi agar tidak ada lagi tindak pidana kekerasan seksual. Dan yang ketiga tentunya di sini mari, karena sosialisasinya di sini ya. Jadi mari kita ciptakan lingkungan yang bebas dari tindak pidana kekerasan seksual. Kalian nggak mau kan? Maksudnya nanti kalau misalnya ada niat melakukan kekerasan seksual, nggak mau kan? Dihukum mati, udah dihukum mati, disuruh membayar ganti rugi lagi, udah habis-habisan, pokoknya kasihan orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya menurut saya ya, itu bukanlah sifat manusia yang sampai kayak gitu. Next. Nah, saya menampilkan call center di sini. Jadi, kalau ada dari teman-teman sekalian yang mengalami atau nantinya untuk jaga-jaga jangan sampai ketika mengalami kalian bingung kemana sih kami harus pergi, kemana kami harus melapor. Nah, jangan takut. Saran saya adalah kalian speak up. Karena dengan kalian speak up, semakin banyak orang speak up, maka kita bisa menciptakan budaya di mana kekerasan seksual itu tidak dibenarkan. Tapi kalau kalian diam dengan kasus kekerasan seksual, kalian justru melanggengkan budaya di mana kekerasan seksual itu dibenarkan. Jangan sampai di sekitar kita dari siul-siulan, dari dalih bercandaan itu dianggap sebagai hal yang biasa. Padahal kena di pelecehan seksual non fisik ya. Jadi hati-hati, kamu tuh baper banget. Padahal korban udah wow, besar sekali. Apanya yang besar nih? Gitu kan. Jadi ketika lewat wow, besar sekali, disuit-suitin.
korban udah merasa nggak nyaman. Sebenarnya di situ kena catcalling. Jadi sesimpel catcalling itu bisa kena, ya. Nah, jika pernah mengalami, jaga-jaga jangan sampai mengalami. Kalian bisa kontak beberapa kontak di sini, dan kalau di Bali ada UPTD PPA Provinsi Bali, saya menampilkan nomor teleponnya. Nah, bisa juga di Bali Sruti. Jadi kalau di Bali Sruti di kami ini banyak juga yang ngadu ya melalui Instagram. Nah, Instagram kami @balisruti_denpasar. Ini nomor WA-nya kalau kalian mau foto, screenshot atau foto atau dicatat silahkan. Karena ternyata banyak sekali korban-korban yang nggak berani speak up, akhirnya mencari kami dan tidak tahu harus kemana. Jadi ada aja laporan, saya mengalami ini nih, saya mengalami kekerasan, saya bingung harus kemana. Terus ada lagi, kemarin salah saya sih teleponan, ternyata direkam. Ternyata ketika direkam itu dia adalah korban kekerasan seksual berbasis elektronik. Jadi kita tidak tahu aktivitasnya melalui telepon, ternyata direkam dan itu diancam dan diminta untuk mentransfer sejumlah uang. Dan dia bingung, saya harus kemana? Jadi kalian teman-teman semua bisa kontak kami juga, nanti bisa kami arahkan untuk kemana melapornya, dan pengaduannya itu bagaimana juga prosesnya bisa kami berikan. Oke, oh ya, ngomong-ngomong, ini kita Bali Sruti siaran langsung loh di YouTube-nya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, juga di-follow Instagram Bali Sruti ya. Ada banyak sekali kasus-kasus di sana. Kalau misalnya kalian ingin tahu, ingin belajar dan penasaran nih kalau ada kasus bagaimana seharusnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore.